info bisnis segala macam. Itu artinya apa? Artinya saya membranding diri saya, kalau orang mau cari konsultan digital marketing, orang pengen belajar digital marketing, Rizky bisa sediain. Rizky bisa ngajarin orang tentang digital marketing. Itulah kenapa dari awal saya selalu share seluruh kegiatan saya, baik ngisi workshop, ngisi seminar, ngisi mungkin training perusahaan, segala macam, maupun insight terkait dengan dunia bisnis. Nah, bisnisnya apa? Saya lebih spesifik lagi. Bisnisnya adalah bisnis digital. Jadi saya fokusnya adalah gimana caranya orang tahu bahwa Rizky itu ya adalah orang yang aktif di dunia bisnis digital. Bukan bisnis kuliner, bukan bisnis mungkin bisnis makanan atau bisnis pakaian, tapi lebih spesifik lagi adalah bisnis digital. Nah, teman-teman nanti tugasnya juga gimana caranya membangun branding diri teman-teman semua. Karena nanti branding ini bisa jadi salah satu kendaraan teman-teman semua untuk mempromosikan produk yang ingin teman-teman jual. Di mana kalau mungkin teman-teman tahu Steve Jobs, ya langsung kepikirannya adalah Apple gitu kan. Kalau teman-teman mungkin tahu Mas Nadiem, ya otomatis nanti teman-teman akan terreferensinya adalah Gojek gitu kan. Gimana caranya ketika orang lain itu tahu teman-teman semua langsung terafiliasi atau langsung terkesan bahwa itu adalah si pemilik usaha ini begitu. Nah, terus gimana sih caranya Mas membangun personal branding? Saya kan masih belajar atau saya masih sekolah, saya masih kuliah misalnya, saya belum bekerja segala macam. Pertama adalah dengan menunjukkan minat dan keahlian teman-teman semua. Digaris bawahi lagi, menunjukkan ya, bukan menggali lagi prosesnya. Proses pertama teman-teman kemarin sudah mungkin mendapatkan gimana caranya menggali potensi teman-teman semua. Nggak cuma digali aja, nggak cuma untuk diri sendiri, tapi teman-teman juga harus tunjukkan minat dan keahlian teman-teman semua itu ke semua orang. Bagaimana caranya orang itu tahu, oh kalau lihat Rizky itu dia sukanya ini, langsung dia kelihatan kayak gitu. Dari mulai cara berpakaiannya, dari mulai kegiatan sehari-hari yang di-share di sosial media, dan macam-macam. Nah, makanya penting teman-teman nanti, kita juga ada materi sosial media kalau nggak salah, teman-teman nanti juga harus mulai merombak sosial media teman-teman semua. Sesuatu hal kaitannya yang nggak penting, nggak berpengaruh, nggak terhubung dengan usaha teman-teman semua, kalau bisa sekarang mulai dikurangi. Contohnya kayak share mungkin makan-makan, share dengan teman-temannya, share lagi jalan-jalan ke mana, segala macam yang kaitannya itu nggak berhubungan untuk mendukung usaha teman-teman semua, mulai dikurangi. Karena jujur saya baru mulai membangun personal branding itu setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, saya terjun di dunia kerja, saya aktif di dunia industri kreatif, akhirnya saya baru tahu, oh ternyata sosial media yang selama ini kita gunakan sehari-hari itu ada fungsi lain daripada hanya sekedar share foto, share info-info yang kurang bermakna misalnya, atau bahkan keluhan, atau mungkin saling ngobrol dengan teman-temannya. Ternyata ada fitur lain yang bisa teman-teman gunakan, yaitu adalah dengan membranding diri teman-teman semua. Yang kedua adalah dengan menjadi seseorang yang presentable. Presentable di sini maksudnya apa? Maksudnya begini teman-teman semua. Ketika teman-teman menggeluti suatu usaha, membuat usaha, contohnya misalnya usaha makanan. Gimana caranya teman-teman itu selalu tampil seolah-olah mempresentasikan usahanya. Orang yang biasanya usaha makanan itu biasanya lebih terkesan santai misalnya. Nggak terkesan formal segala macam. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kalau usahanya misalnya traveling, nah berarti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau saya bikin usaha traveling, berarti paling enggak personal branding saya yang ada kaitannya dengan traveling. Yang mempresentasikan bahwa saya itu adalah orang yang senang traveling gitu loh. Jangan sampai teman-teman usahanya misalnya traveling, teman-teman nggak pernah share kegiatan travel teman-teman semua. Gimana caranya orang bisa percaya bahwa teman-teman bisa membawa orang lain untuk traveling kalau teman-teman sendiri nggak sedang traveling gitu loh. Contohnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang seseorang yang bisa presentable sesuai dengan sektor usahanya teman-teman mau geluti nanti. Yang ketiga adalah searchable. Searchable ini maksudnya adalah gimana Mas? Maksudnya teman-teman harus sekarang memperbanyak citra di digital. Gimana caranya ketika teman-teman, contohnya nih, ketika teman-teman googling Rizky Mulyantara, teman-teman akan ketemu beberapa source berita maupun sosial media maupun media segala macam, media digital maupun media cetak, bahkan akan ketahuan Rizky itu lagi ngapain. Rizky itu biasanya ngapain, Rizky itu punya apa segala macam. Nah,
Ini teman-teman mulai harus bangun dari sekarang. Bisa dengan cara menulis di blog juga bisa dengan rutin update konten di sosial media, karena sosial media juga salah satu source yang bagus untuk teman-teman nanti generate konten yang bisa ditemukan sama orang. Jangan lupa ketika nanti juga kita ajarin triknya di bagian materi sosial media, jadi tenang aja nanti gimana caranya nanti teman-teman bisa bikin konten yang itu bisa terindeks oleh mesin pencarian atau Google. Lanjut, yang kedua adalah network atau relasi. Nah, relasi ini menurut saya juga jadi salah satu faktor yang penting kalau teman-teman membuka usaha. Kenapa seperti itu? Kalau mungkin teman-teman selama ini mendengar harus punya banyak kenalan biar nanti mudah segala macam. Itu mungkin teman-teman sering dengarnya ketika kita mau mungkin daftar kuliah atau mungkin nanti bekerja pengen masuk ke perusahaan kerja. Itu sistemnya masih kalau di Indonesia mengenalnya dengan network untuk orang bisa bekerja. Nah, tapi kalau kita sudah bikin usaha, ini harus lebih ngeri lagi, lebih optimal lagi. Kenapa? Karena ketika teman-teman membuat suatu usaha, membuat suatu produk, teman-teman benar-benar harus membangun relasi yang kuat. Dari mulai pertama adalah supplier. Nanti kita jelasin di sini. Network yang harus dibangun di mana aja, Mas, kalau kita itu bikin usaha. Pertama adalah supplier. Kalau teman-teman adalah suatu perusahaan atau bikin suatu usaha yang itu membuat produk dan butuh bahan baku, teman-teman yang harus pertama dibangun kanal pertemanannya adalah dengan supplier. Kenapa? Karena supplier ini jadi salah satu faktor penting usaha kita tetap bisa tumbuh atau berjalan atau enggak. Banyak teman-teman saya juga yang berpengalaman ketika usahanya sudah mulai melejit, sudah mungkin omsetnya sudah ratusan juta per bulan, dia lupa untuk mengelola supplier yang mereka miliki. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah kadung membesar usahanya, suppliernya cabut, suppliernya bermasalah, bahan bakunya terhenti, akhirnya dia nggak bisa produksi, akhirnya penjualannya juga ikutan macet. Nah, makanya dari awal teman-teman harus mulai bangun kerjasama dengan supplier yang bagus. Kalau bisa, saran saya lebih dari satu supplier. Misalnya teman-teman jualan tahu bakso nih misalnya. Tahu bakso itu butuhnya apa sih, Mas? Oh, butuhnya misalnya daging gilingan, terus gilingan daging, berarti teman-teman harus berteman sama orang yang menyediakan daging giling. Terus butuhnya apa lagi, Mas? Butuhnya misalnya tahu. Oh, tahu berarti teman-teman harus bekerjasama dengan produsen tahu. Nah, yang selanjutnya mungkin tepung. Nah, teman-teman harus juga mungkin bermitra dengan toko-toko sembako yang menyediakan tepung dan segala macam. Nah, itu yang teman-teman harus bangun di awal. Yang kedua adalah jaringan distributor. Nah, distributor ini memegang peranan penting setelah produk teman-teman jadi. Jadi, pertama kali bikin usaha, pasti kita jadi Superman. Ya beli bahan baku sendiri, mengolah bahan baku sendiri, memasak, membuat bahan baku itu jadi suatu produk yang siap untuk dipasarkan atau siap untuk dibeli oleh orang lain. Nah, proses setelah jadi produknya ini yang membutuhkan kenalan lagi, membutuhkan relasi lagi, membutuhkan jaringan lagi, agar semakin banyak orang yang memasarkan produk teman-teman semua. Jadi nanti kalau di bagian distributor ini teman-teman akan bermain dengan harga dan segala macamnya. Di mana teman-teman nanti harus bangun jaringan distribusi. Berpikirnya jangan sampai terus-menerus teman-teman yang jualan. Gimana caranya teman-teman cukup berhenti sampai produksi aja, ada orang lain nanti yang mau menjualkan produk teman-teman semua. Nanti teman-teman harus membangun kanal distribusi dengan jaringan distributor. Nah, yang ketiga adalah komunitas. Nah, ini menurut saya yang jadi krusial, terutama untuk teman-teman yang baru memulai usaha di usia muda. Teman-teman yang baru memulai usaha di usia muda, kebanyakan belum mengenal banyak dengan supplier, belum juga mengenal bagaimana caranya membangun pola distribusi atau alat distributor. Tapi teman-teman saya rasa punya strong point yang bagus di bagian komunitas. Karena anak-anak milenial ini sifatnya komunal. Mereka suka ngumpul, mereka suka berkomunitas, mereka suka bergerombol. Makanya jaringan komunitasnya ini yang besar biasanya. Nah, teman-teman juga harus jeli. Kalau teman-teman sudah mendefine suatu produk atau suatu jasa, teman-teman juga harus berrelasi dengan banyak komunitas yang terkait. Contohnya,
Saya bikin usaha motor misalnya, bengkel motor, custom motor misalnya. Maka saya juga harus aktif dalam komunitas-komunitas pecinta motor. Kenapa kok begitu? Agar banyak link yang bisa saya dapatkan untuk memamerkan produk-produk saya ke komunitas. Itu yang good point yang bagus. Jadi kalau banyak orang bilang, ngapain sih berkomunitas, buang-buang duit aja, buang-buang waktu. Nah itu kalau mereka hanya berkomunitas untuk sekedar ikut-ikutan. Beda halnya kalau teman-teman jadi pengusaha, teman-teman buka usaha, teman-teman berkomunitas tuh bukan hanya sekedar hangout, bukan hanya sekedar ngumpul, tapi teman-teman juga punya visi lain selain itu. Jadi contohnya, kalau teman-teman produknya adalah custom motor atau punya bengkel motor, ya teman-teman paling enggak punya motor yang memang sudah di custom, yang bisa jadi contoh bahwa ini loh, customan motorku bagus. Bikinnya di mana? Bikinnya di bengkel saya sendiri gitu misalnya. Nah, teman-teman, gimana caranya mempamerkan itu, gimana caranya menunjukkan produk teman-teman itu ke banyak orang, yang paling gampang adalah dengan berkomunitas. Dengan berkomunitas, teman-teman nanti punya banyak kesempatan untuk berelasi, nggak menutup kemungkinan juga ketika teman-teman berkomunitas akan ketemu dengan supplier dan distributor juga. Karena beberapa kali saya juga mengalami niatnya hanya berkomunitas, kumpul, membangun branding segala macam, membangun relasi, ternyata kok di situ ketemu, oh ini bisa jadi calon supplier, ini bisa jadi calon distributor saya. Begitu. Lanjut, yang terakhir adalah sharing. Nah, di sini kalau menurut saya sih dari awal saya membangun usaha, visinya simple sebenarnya. Gimana caranya usaha saya, gimana caranya tim saya ini bisa jadi tim, bisa jadi produk, bisa jadi service yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau fokusnya kita hanya gimana caranya mendapatkan uang yang banyak, jatuhnya nanti kita akan membabi buta. Jatuhnya kita akan terfokus untuk ngejar sales, 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 dan sales. Gimana caranya penjualan kita terus naik, 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 segala macam. Akhirnya kita nggak fokus untuk gimana caranya membuat produk yang bagus, yang memang itu bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Kalau teman-teman kejarnya adalah manfaatnya, teman-teman hadirkan manfaatnya duluan, nanti salesnya bisa ngikut di belakang. Nah, gitu. Kenapa? Kenapa kok saya sering banget share di seminar maupun di workshop segala macam, karena ini jadi sebagian kecil dari pola untuk branding saya sendiri. Gimana caranya saya mengenalkan produk saya, tanpa teman-teman sadari tadi awal, saya tadi sudah menyelipkan iklan saya. Oh, ternyata Rizky ini aktivitasnya sehari-hari menyediakan software dari mulai website, aplikasi, dan segala macam. Cara nggak langsung, saya cukup kenalan aja, saya bisa mengenalkan diri saya mungkin ke sini ke 45 orang yang ada di sini. Dengan cara sharing. Nah, tentunya gimana caranya agar teman-teman semua mau didengarkan oleh banyak orang? Tentunya teman-teman harus tadi itu. Apa sih manfaat yang teman-teman bisa hadirkan? Apa sih manfaat yang bisa teman-teman itu berikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan teman-teman nanti? Contohnya kayak gini kan, ya, teman-teman mau meluangkan waktu sama-sama membuka Zoom karena kita sudah tawarkan, saya punya materi ini loh yang bisa teman-teman gunakan untuk mengembangkan usaha. Nah, itu juga teman-teman harus jelik. Kalau teman-teman buka usaha, buka produk, bikin produk, apa sih kira-kira yang teman-teman bisa hadirkan? Nah, sharing ini bentuknya macam-macam teman-teman semua. Sharing yang pertama, yang paling gampang adalah sharing pengetahuan atau ilmu atau knowledge. Knowledge ini nggak melulu harus berbentuk pelatihan, nggak melulu harus berbentuk workshop, nggak melulu harus berbentuk seminar. Pengetahuan juga bisa kita share di sosial media. Contohnya teman-teman bisa bikin konten, gimana caranya membuat tahu bakso yang bagus misalnya. Gimana caranya membuat tahu bakso yang enak. Nah, Mas saya jualan tahu bakso, kok saya share sih gimana caranya bikin tahu bakso yang enak? Nanti orang-orang ikutan beli bikin tahu bakso dong. Nah, pemikirannya bukan di situ. Pemikirannya adalah kita ingin bangun brand bahwa atau ingin bangun citra ke masyarakat, ke orang umum bahwa saya bisa loh bikin tahu bakso yang enak. Gimana caranya membuktikan itu? Pertama adalah ya paling enggak orang incipin dulu tahu baksonya ya kan. Nah, karena teman-teman mungkin budgetnya terbatas, teman-teman kemampuannya terbatas, nggak mungkin teman-teman semua sebar tahu bakso ke banyak orang suruh nyicipin dulu. Nah, gimana cara lain agar orang itu juga tertanam bahwa si Rizky ini juga pinter bikin tahu bakso adalah dengan cara tadi itu
sharing pengetahuan terkait usahanya. Kalau teman-teman usahanya traveling misalnya, ya teman-teman bikin konten tips, trik traveling yang aman saat new normal misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa gali banyak knowledge terkait dengan usaha teman-teman semua. Saya yakin jangan pernah takut, jangan pernah khawatir usahanya akan diduplikat atau usahanya akan dicontoh oleh orang lain. Kalau saya malah justru pribadi malah senang. Kalau saya share sesuatu, teman-teman bisa praktekkan, teman-teman juga bikin usaha yang serupa dengan saya malah senang. Berarti tandanya apa? Tandanya saya sedang mengamalkan ilmu saya yang nanti kalau teman-teman ada orang lain yang mempraktekkan dan itu dia jadi lahan usahanya, jadi lajang rezekinya, paling enggak saya dapat pahalanya. Kayak gitu. Nah, selain pengetahuan, yang kedua teman-teman bisa juga share keahlian. Nah, keahlian ini yang biasanya teman-teman akan lari kalau nggak ke workshop, seminar, maupun event. Di mana teman-teman nanti akan nggak cuma share knowledge atau share pengetahuan, tapi juga teman-teman akan share keahlian. Saya bisa apa sih? Saya bisa ngajarin apa? Orang yang mendengarkan saya itu nanti setelah mendengarkan saya, bisa ngapain selanjutnya gitu loh. Nah, itu nanti yang levelnya sudah naik ke level keahlian. Yang ketiga, yang paling seksi menurut saya adalah peluang. Gimana kalau teman-teman sudah sering ngisi workshop, teman-teman sudah sering ngisi seminar, teman-teman sudah sering share keahlian ke orang lain, banyak orang yang sudah mempraktekkan keahliannya, jadi ahli sesuatu setelah teman-teman ajarin, teman-teman nanti bisa share peluang. Contoh simpel seperti ini teman-teman semua. Saya usahanya software house. Saya hidup dari klien yang bikin website, klien yang minta bikin aplikasi, dan segala macamnya, sistem dan segala macamnya. Saya bikin komunitas namanya Sandek, ngajarin orang gimana caranya bikin aplikasi Android secara gratis. Secara logika nggak nyambung, karena nanti semakin banyak orang yang bisa bikin aplikasi, otomatis akan jadi pesaing saya, ya nggak? Nah, tetapi secara pola pikir yang berbeda adalah ketika semakin banyak orang yang bisa bikin aplikasi Android, tandanya saya punya resource calon karyawan yang makin banyak. Saya punya resource tim yang bisa ngoding Android makin banyak lagi. Begitu teman-teman semua. Jadi nggak cuma nge-share keahlian, tapi juga share peluangnya. Di komunitas saya nggak pernah share jajaji muluk-muluk. Yang penting kamu bisa belajar Android. Saya contoh ininya, timeline-nya. Begitu belajar, bisa bikin aplikasi. Nih, saya kasih beberapa list project ringan yang teman-teman bisa kerjain. Kalau itu oke, bisa ngerjain, lanjut kita ke project berikutnya. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar keahlian yang diterapkan oleh orang lain, tapi juga ada peluang di situ. Kalau saya belajar ini, saya ahli ini, nanti ke depan saya bisa ngapain nih? Keahlian ini bisa saya bawa kemana? Nah, itu nanti jadinya adalah sharing tentang peluang. Teman-teman bisa, semoga bisa ke level itu. Nah, terakhir, terima kasih dari saya. Teman-teman kalau pengen TikTokan dengan saya, bisa juga dengan chat ke WA saya di nomor berikut ini. Bisa juga kunjungin LinkedIn, juga bisa, monggo silakan. Nah, nanti juga teman-teman di bagian personal branding, teman-teman dari sekarang saran saya, mumpung masih sekolah, mumpung masih kuliah, teman-teman coba pelajarin LinkedIn. LinkedIn ini adalah satu kanal khusus sosial media, cuma dia lebih profesional. Kalau sosial media biasa kayak Facebook atau Instagram, dia hanya share foto, kegiatan segala macam, tapi di LinkedIn ini memang kolamnya khusus untuk para profesional. Teman-teman nanti bisa mulai bangun citra di situ. Daftar akunnya, nanti di branding. Saya tunjukin. Di kanal LinkedIn ini, teman-teman nanti bisa mulai dengan apa sih minat saya? Apa sih yang bisa saya lakukan? Nah, apa keahlian yang bisa saya miliki? Nah, ini lebih spesifik lagi, karena di sini kanalnya nggak cuma sekedar nyari pekerjaan. Kalau teman-teman nyari pekerjaan di sini gampang. Tinggal upload konten segala macam, setting segala macam, keahliannya apa, di sini udah, ini saya banyak sekali yang ngechat untuk nawarin kerja di sini, dari situ. Karena memang di sini memang lahannya teman-teman untuk menunjukkan bahwa membranding siapa sih sebenarnya Rizky itu, keahliannya apa, segala macam. Teman-teman nanti di sini bisa dipelajari gimana caranya, teman-teman nanti track record pekerjaannya juga bisa dimasukin di sini, project-project
pernah digarapkan atau produk-produk yang pernah teman-teman bikin juga bisa dilistingkan di sini juga. Sip, begitu dari saya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Kak Rizky yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kakak-kakak apabila ada yang mau ditanyakan bisa melalui chatroom dengan format nama WhatsApp seperti itu. Nama underscore dengan format saya ulang lagi nama underscore WhatsApp langsung pertanyaan. Yuk, barangkali ada yang mau tanya, silahkan teman-teman semua. Ini dari Kak Muhammad Abdi Putra dari Kuarcap Kudus. Iya, bagaimana Kak? Mau bertanya? Ini baru memikir kata-kata. Oh Nyusun ya kata-kata. sudah. Ini yang sudah ada yang mau bertanya nih. Dari Kak Almisri Brebes. Yaitu pertanyaannya gini Kak. Cara bergabung dengan Sandek itu gimana Kak? Langsung jawab atau langsung jawab aja Mbak, nggak apa-apa. Oh, enggak. Sip. Jadi cara gabung di Sandek gampang teman-teman semua, tinggal cari aja di Google, cari aja Semarang Android Developer Center atau Sandek pakai C ya. Kita share sebentar. Teman-teman googling aja nanti namanya Sandek. Pakai C, nanti ada websitenya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan grup Telegramnya. Nah, ini kalau teman-teman bisa gabung juga di Instagram juga ada. Kalau teman-teman nyari di Instagram juga ketemu, ada namanya Sandek juga sama. Nanti ketika sudah follow Instagramnya, teman-teman DM aja ke adminnya. Ini teman-teman cari Sandek. Saya. Nah, ini terus teman-teman nanti chat aja ke adminnya. Tanyain, saya mau gabung Sandek Kak, nanti akan direspon untuk dikirimkan link untuk bergabung dengan grup Telegram. Jadi nanti kita basisnya adalah di Telegram, bukan di WhatsApp. Karena di WhatsApp kan terbatas. Kalau di Telegram kita bisa sampai sekarang hampir 4.000 member sampai saat ini. Nah, seperti itu dari jawaban dari Kak Rizky. Gimana Kak Almisri? Siap, matur suwun, matur suwun. Oh, sudah bergabung. Sip. Siap. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Kak, ini ada dari Kak Indah Aulia Dewi dari Kota Salatiga, yaitu mengenai membranding diri. Untuk tips-tipsnya itu gimana Kak? Membranding diri itu dimulai dari apa sih minat teman-teman semua? Apa sih hobi teman-teman semua? Karena dari situlah sebenarnya yang paling gampang untuk kita membangun branding. Contohnya, teman-teman kalau suka, misalnya suka makan, contohnya kali gampang suka makan di mana-mana, suka makan jajanan, segala macam, ya teman-teman nanti otomatis cari, kira-kira kalau saya sukanya makanan, itu nanti bisa jadi apa ya? Apakah bisa jadi koki? Apakah nanti bisa jadi mungkin kayak pencinta kuliner kayak William Wongso dan segala macamnya? Apakah bisa jadi mungkin kepala restoran atau segala macam atau bikin usaha makanan? Nah, nanti teman-teman mulai dari situ. Sukanya apa? Tunjukin sehari-hari. Dari mulai hobinya itu ngapain aja, kalau bisa konsisten. Jadi nggak hari ini posting lagi masak, misalnya karena saya suka masak, misalnya contoh gitu, besok postingnya lagi nyiram tanaman, tiba-tiba kok tercerin bahwa itu sukanya tanaman gitu. Jadi
Jadi harus mulai memilih nih mana yang kira-kira mau dibangun, karena kita nggak bisa secara sekaligus tercermin ke orang lain. Contohnya kita nggak bisa bangun misalnya Rizky itu sukanya makan, sukanya masak, suka tanaman, suka jalan-jalan misalnya gitu. Nah itu ini harus dipilih mana yang mau kita tonjolkan di utama. Syukur-syukur itu hobi atau minat yang itu nanti sifatnya bisa jadi arah profesional. Kalau suka masak berarti nanti jadinya kalau nggak chef ya jadi pecinta kuliner misalnya kayak William Mosso dan kawan-kawannya. Kalau misalnya suka traveling, nah jadinya apa nanti Mas? Jadinya bisa jadi tour guide atau bahkan bisa jadi duta wisata gitu kan, atau bahkan mungkin bisa jadi tour travel. Gimana caranya teman-teman jadi bikin usaha terkait wisata gitu. Nah, nanti ininya seperti itu teman-teman semua. Coba gali dari awal, gak cuma digali aja untuk diri sendiri, tapi juga ditunjukkan ke orang lain. Makanya tadi saya contohkan untuk menunjukkan bakat dari minat teman-teman semua ke semua orang. Teman-teman punya Facebook, teman-teman punya Instagram, teman-teman punya WhatsApp, di mana semua kanal itu punya fitur stories. Kalau teman-teman merasa masih mungkin malu, masih nggak pede untuk menampilkan postingannya di feed atau di beranda, teman-teman bisa tampilkan di stories. Jadi setiap hari sebisa mungkin teman-teman tampilin bahwa aku tuh lagi ini loh, aku tuh lagi gini loh, ini yang bisa aku lakuin, ini yang hari-hari yang selama ini aku lakuin, aku bisa bikin ini kayak gitu. Nah, itu nanti pelan-pelan mulai dibangun dan juga kurang-kurangin tadi itu konten-konten yang nggak berkaitan dengan personal branding kita. Kalau kita sudah memilih membranding diri kita misalnya jadi pecinta kuliner atau orang yang jago masak misalnya, ya udah singkirin seluruh konten yang nggak berhubungan dengan memasak maupun pecinta kuliner. Konten kucing, konten hewan peliharaan, konten tanaman segala macam itu yang nggak berkaitan sama tadi itu branding yang kita mau bikin ditinggalkan. Apalagi konten negatif ya kayak mengeluh segala macam itu harus mulai disingkirkan. Karena percaya nggak percaya, saya baru beresin itu ketika sudah lulus kuliah. Alhasil saya harus beresin sekian banyak postingan zaman saya SMA, SMP, bahkan sampai zaman saya kuliah yang itu nggak berkaitan sama diri saya sendiri, nggak berkaitan sama branding seorang konsultan digital marketing yang mau saya bangun gitu loh. Itu PR-nya jauh lebih besar kalau teman-teman sudah terlanjur sering posting kayak gitu. Makanya mumpung teman-teman masih sekolah, mumpung teman-teman masih mungkin kuliah, dari sekarang mulai kurangin konten-konten yang nggak bermanfaat kayak gitu. Nah, nanti nggak cuma sekedar, ini bukan hanya untuk teman-teman yang bikin usaha ya, kalau teman-teman juga pengen suatu saat nanti mungkin kerja, sekarang juga banyak HRD perusahaan yang itu dia nggak based on ijazah, based on sosial media juga ada. Jadi beberapa kali saya sharing sama teman-teman yang ngurusin HR manajemen, ketika rekrutmen karyawan baru, mereka nggak lagi melihat berkas, mereka cukup tanya aja, nama sosmednya apa, nama Facebooknya apa, nama Instagramnya apa. Dilihat kalau kontennya isinya cuma keluhan dan segala macam yang nggak penting, ya udah, ngapain kerjain orang yang cuma sehari-hari ngeluh. Dia nggak kerja di sini aja ngeluh, apalagi dia dimasukin kerja di sini tambah ngeluh mungkin nanti itu. Begitu Mbak. Jadi mulai dari minat, mulai dari bakat yang teman-teman senang, hobi yang teman-teman gelutin, tunjukkan ke orang lain bahwa saya senangnya ini, saya hobinya ini. Begitu. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Maulana dari Banyumas. Ya, mohon izin Kak. Mohon izin bertanya kepada Kak Rizky. Begini Kak, mungkin menurut Kak Rizky bagaimana sih tips ataupun cara menjalin network dengan distributor? Karena di sini mungkin kami sudah membuat usaha Kak terkait kedai bakso. Kita baru bisa mungkin menjalin komunikasi dengan supplier dan komunitas. Sedangkan distributor kita belum bisa menjalin network ataupun komunikasi gitu Kak. Mungkin tips-tips dari Kak Rizky itu bagaimana Kak? Begitu Kak. Terima kasih. Sip, terima kasih. Nah, contoh kasusnya adalah teman-teman jualan bakso. Nah, kalau teman-teman pengen bangun sebenarnya store itu atau distribusi itu bisa dibangun, bisa dicari.
Nah, tinggal milih mau membangun dari awal, artinya teman-teman akan manfaatkan komunitas yang teman-teman sudah ada, dibujuk, dirayu, gimana caranya mereka mau jadi distributor, atau teman-teman mencari kanal distributor yang sudah ada. Contoh simpel, teman-teman jualnya tahu bakso. Jualnya tadi bakso misalnya. Gimana caranya orang juga mau jualin bakso saya? Nah, otomatis nanti saya harus membedakan produk baksonya dong. Bakso yang kita jual secara langsung, mungkin dengan gerai kita masak, terus kita sediakan di mangkok, dengan bakso yang mungkin frozen, yang itu nanti bisa dikirim kemana-mana. Nah, makanya teman-teman kalau jaringannya distribusi yang mau dicari adalah mungkin terkait sama makanan, teman-teman bisa bergerak ke toko oleh-oleh, juga bisa mau dicari. Kalau itu adalah teman-teman mau stok ke sana. Yang sekarang lagi in banget adalah jaringan distribusi ibu-ibu rumah tangga. Nanti teman-teman kalau sudah menikah akan mengalami setiap kali kita berkeluarga, kita akan tergabung ke satu kelompok namanya kelompok rumah tangga atau kelompok RT. Nah, di situ teman-teman bisa manfaatkan bujuk salah satu ibu-ibu untuk jadi distributor teman-teman semua. Karena percaya nggak percaya, itu sangat efektif kalau produknya adalah makanan. Sekarang mungkin teman-teman belum ngerasain ya, karena teman-teman mungkin bisa tanyain ke ibunya atau ke bapaknya, ada nggak sih grup WhatsApp RT atau grup WhatsApp keluarga, bahkan mungkin ada grup WhatsApp kelurahan, itu aktifnya minta ampun, isinya orang-orang jualan. Nah, itu lebih cepat terserap. Karena apa? Karena kalau teman-teman itu adalah kanal distributornya itu dekat dengan calon konsumennya, semakin dekat dengan calon konsumennya, itu peluang terbelinya semakin besar. Tadi itu, karena yang menjual adalah tetangganya, karena yang menjual adalah satu orang sesama perumahan, akhirnya potensi terbelinya lebih besar. Tinggal Mas pilih mau jalur kelas distribusi yang itu sifatnya langsung masif, langsung besar, kayak misalnya jalur distribusi supermarket atau jalur distribusi minimarket, ya teman-teman juga harus benerin juga lagi produksinya. Karena untuk masuk ke jalur yang besar kayak supermarket, minimarket segala macam, teman-teman minimal punya badan usaha. Teman-teman juga harus lengkap isinya segala macamnya. Kalau baru pertama kali mulai, saran saya lebih bagus bangun distributor yang sifatnya tidak formal, sifatnya lebih gampang terjangkau. Kayak tadi itu distributor ibu-ibu rumah tangga, distributor mungkin kelompok-kelompok kosidahan atau kelompok-kelompok mungkin pengajian segala macam yang itu langsung bisa dekat dengan orang yang nanti akan beli gitu. Jadi nggak terlalu panjang rantai distributornya. Begitu saran saya, Mas, coba cari aja yang dekat-dekat dengan lokasi teman-teman semua. Begitu. Ada lagi, Mbak, yang mau tanya? Terima kasih Kak Rizky. Ini ada banyak sekali Kak pertanyaan dari teman-teman. Nggak apa-apa Kak? Boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu dari Kak Daru Brebes. Wah, Brebes lagi. Oh iya, ini. Saya juga Pertanyaannya yaitu, aslinya Bumi Ayu, Mas. apakah ada kriteria tertentu untuk bergabung dengan Sandek gitu Kak? Oh, nggak ada sih, Mas. Yang penting punya laptop. Punya laptop, punya handphone Android. Karena kalau nggak punya laptop, kita ngajarinya susah. Nanti gimana? Kan nggak mungkin mau di Android di tangan gitu kan. Nah, yang penting punya laptop, punya handphone Android. Udah itu aja, dua syaratnya. Nah, nanti laptopnya ada bintangnya ya, Mas ya. Laptop itu ada bintangnya. Laptop dengan minimal prosesor Core i3, RAM-nya 4 GB. Jadi, kalau teman-teman pengen fokus di bagian pemrograman, memang modalnya lumayan. Karena laptopnya juga harus lumayan juga. Karena laptopnya kalau cuma netbook, misalnya cuma prosesornya yang tipis, itu misalnya laptop kecil, ya nggak akan sampai nanti bikinnya. Gitu. Kalau teman-teman masih sekolah atau teman-teman masih kuliah, bisa memanfaatkan PC sekolah atau PC kampus. Itu bisa. Kita juga banyak anggota yang dia ngodingnya di sekolah atau di kampus. Bisa dipakai. Karena sekarang kampus maupun sekolah
apalagi sekolah ya, sekolah sekarang semuanya sudah melakukan UNBK waktu tahun-tahun kemarin, semua labnya biasanya sudah diupdate PC-nya maupun komputernya jadi lebih bagus. Harusnya sih bisa. Gitu, Kak. Teman-teman, ya itulah pokoknya. Oke, Kak. Ini selanjutnya yaitu ada pertanyaan lagi dari Kak Rizal Ahmad Prayo dari Jepang. Mau tanya, Kak, bagaimana cara yang tepat untuk membangun dan mempertahankan jaringan, dan jaringan atau network sehat itu yang Ya, saya akan jawab dari belakang dulu. Jaringan yang sehat itu adalah jaringan yang bisa menghasilkan benefit untuk teman-teman semua. Nggak harus jualan loh ya, nggak harus closing, nggak harus terbeli barangnya. Tapi jaringan yang itu bisa memberikan nilai lebih kepada usaha teman-teman semua. Bisa juga dengan adanya jaringan tersebut, mungkin citra produknya jadi lebih besar. Dengan adanya jaringan tersebut, mungkin lebih banyak orang yang tahu produknya, itu juga bisa jadi. Jadi nggak harus melulu tentang penjualan. Nah, gimana caranya membangun jaringan agar tetap sehat? Nah, jaringan itu kayak tanaman. Kalau teman-teman cuma nanam bibit, nyiram sekali, ya tumbuhnya paling cuma berapa senti gitu kan. Makanya teman-teman harus terus maintain itu, harus terus lihat tanamannya itu, apakah dia kekurangan air, kelebihan air, apakah dia butuh pupuk, segala macam. Nah, itu hanya harus selalu di-maintain atau selalu dikendalikan. Nah, ini yang kadang sering terjadi di beberapa pengusaha pemula seperti saya. Jadi ketika mungkin usahanya masih kecil, timnya masih sedikit, jaringannya sehat banget, sering kumpul, sering ketemu, sering ngobrol, segala macam. Akhirnya begitu usahanya sudah mulai naik, sudah salesnya sudah makin tinggi, omsetnya sudah mulai naik, akan timbul perasaan-perasaan kayaknya saya nggak perlu sama dia deh. Saya kayaknya bisa lebih cari orang yang lebih bagus gitu. Nah, itu perasaan-perasaan kayak gitu yang nantinya akan jadi semacam parasit di tubuh jaringan teman-teman semua. Kenapa? Karena jaringan itu harus dikelola secara utuh. Teman-teman nggak bisa melihara tanaman, saya pengennya cuma sisi sebelah kanan aja yang tumbuh. Saya nggak pengen sisi sebelah kiri, karena mungkin sisi sebelah kiri daunnya lebih sedikit. Karena mungkin sisi sebelah kiri itu buahnya lebih sedikit. Nggak bisa teman-teman semua milih kayak gitu, karena teman-teman harus menghidupi satu pohon itu. Teman-teman harus menghidupi seluruh jaringannya ini. Nah, akan jadi masalah atau jadi nggak sehat ketika teman-teman sudah mulai pilih-pilih nih. Baiknya saya nyiramnya sebelah kanan aja deh, sisi sebelah kanan, karena saya anggap sebelah kanan ini rantingnya lebih banyak buahnya. Sebelah kiri nggak ada buahnya misalnya. Ya udah, akhirnya teman-teman fokusnya ke kanan, terus akhirnya yang kiri ini lama-lama akan mati. Nah, dia itu mati nggak akan mati sendiri. Tanaman nggak mungkin pohon itu yang mati sebelah kiri aja. Otomatis nanti ketika dia mati, ini akan berpengaruh dengan seluruh pohon yang teman-teman bikin. Akhirnya dua-duanya ikut mati. Begitu. Terima kasih, Kak. Ini selanjutnya pertanyaan dari Kak Lintang dari Pati. Mohon izin, Kak, mau bertanya. Tadi kan disebutkan, sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bermanfaat bagi orang lain, malah orang lain tersebut menjat kita buruk, bagaimana, Kak? Nah, kalau sudah ranahnya merasa, ini kan akhirnya sama rasa ya. Merasa orang lain itu selalu menjudge kita. Nah, itu udah masuk ke sisi emosional. Jadi, kalau menurut saya sih fokusnya bukan mencari berapa banyak orang yang senang sama kita, tapi gimana caranya kita terus menghadirkan manfaat itu ke semakin banyak orang. Karena percaya nggak percaya, teman-teman di dunia sekolah pun, yang masih sekolah atau masih kuliah pun, nggak semua teman-teman kelasnya suka sama teman-teman. Ada mungkin kelompok kecil yang mungkin mau teman-teman nggak ngapa-ngapain pun, ibaratnya teman-teman cuma duduk dan bernafas di situ diem, dia nggak suka. Memang kodratnya memang nggak suka sama teman-teman semua gitu loh. Itu yang nggak usah teman-teman pikirin, karena percuma buang-buang energi.
Apalagi kalau teman-teman nanti sudah membangun usaha, teman-teman lingkaran networknya semakin besar, semakin banyak jaringan yang teman-teman bangun, pasti akan semakin besar pula teman-teman akan ketemu dengan kelompok yang tadi itu. Yang teman-teman mau nggak ngapa-ngapain pun, cuma bernafas, menghirup udara segar, itu juga teman-teman akan disalahkan. Dan teman-teman akan dianggap bahwa itu buruk gitu. Nah, fokusnya bukan ke situ teman-teman semua. Kalau ada teman-teman lihat kayak gitu, udah tinggalin aja, nggak masalah, nggak usah diurusin. Kenapa? Karena kalau kita fokusnya adalah membangun manfaat, lebih banyak orang yang menerima manfaat kita nggak usah ngomong, biar orang lain nanti yang ngomong bahwa, oh, Rizky itu nanti kayak gini. Aslinya Rizky itu baik loh, segala macam. Nah, nanti kalau ada orang yang ngomong jelek tentang kita, yang meng-backup, meng-counter kejelekan itu bukan kita, ada orang lain yang banyak itu yang sudah kita berikan manfaatnya, dia yang akan membackup, mereka yang akan meluruskan. Sebenarnya itu nggak gitu loh. Saya juga kenal sama Rizky itu sebenarnya kayak gini. Nah, itu fokusnya bukan ke berapa banyak orang yang membenci teman-teman semua, karena fokusnya adalah semakin banyak manfaat teman-teman hadirkan ke banyak orang, semakin banyak juga teman-teman nanti punya peluang untuk di backup oleh orang lain. Begitu. Wah, ini banyak yang tanya juga nih. Iya Kak, banyak sekali nih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Nabila Zaki di Kota Semarang. Nah, Semarang. banyak orang yang berpikiran bahwa personal branding hanya dibentuk untuk kalangan tertentu seperti selebriti, politikus, atau orang yang mempunyai karir dan jaringan networking yang luas. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan atau meminimalisir cara berpikir seperti itu teman, agar teman-teman yang lain juga mau untuk membangun personal branding? Nah, ini juga waktu saya kuliah juga mikirnya kayak gini. Sama, persis mikirnya kayak gitu. Lah, ngapain sih ngurusin? Ya, saya punya Instagram, saya punya sosial media, ya saya akan share apa yang saya suka. Saya share sembarang aja, yang saya sukanya makan, ya saya share makanan, saya suka traveling, saya suka share traveling, saya suka nongkrong sama teman-teman, saya share foto sama teman-teman gitu. Saya baru sadar ketika itu teman-teman nanti sudah masuk ke ranah di mana teman-teman harus survive. Bukan lagi hidup dari mungkin dari orang tua ataupun dari orang yang menyokong kehidupan teman-teman semua, tapi teman-teman sudah akan melangkah ke ranah yang teman-teman harus bisa hidup sendiri. Dalam artian sendiri itu adalah mandiri. Teman-teman harus bisa menghidupin diri sendiri dan juga mungkin bahkan keluarganya. Di situ saya baru sadar, oh ternyata branding itu nggak melulu tentang pencitraan, nggak melulu tentang, karena stigma negatifnya personal branding itu adalah pencitraan gitu ya. Orang harus, pejabat itu harus menceritakan diri segala macam. Nah, itu branding buruk yang teman-teman selalu dapatkan dari media maupun dari beberapa kanal media televisi. Nah, sedangkan sebenarnya personal branding itu nggak melulu harus untuk orang terkenal. Personal branding itu ya ibaratnya kalau dulu teman-teman sekolah ditanyain, bapakmu itu kerjanya apa toh? Ibumu itu kerjanya apa toh? Nah, sekarang itu tanyanya nggak secara langsung. Sekarang itu makin banyak orang yang tanya lewat internet, lewat digital. Nah, gimana caranya sedari awal kita bangun branding diri kita sendiri. Sebenarnya itu Rizky itu senangnya ngapain? Kita yang Rizky lakukan itu apain? Nggak melulu terkait sama bisnis, nggak melulu terkait sama pekerjaan. Agar teman-teman semua dari awal, dari brand nanti seperti saya, yang sudah banyak mengupload konten-konten yang nggak bermanfaat di kanal sosial media, harus metode satu-satu, harus mengopi satu-satu. Dari sekarang lebih baik mulai dibangun aja. Percaya nggak percaya, suatu saat nanti pasti ada manfaatnya. Begitu. Begitu jawaban dari Kak Rizky. Kak Nabila Zaki gimana? Atau ada tanggapan, tambahan pertanyaan? Atau udah paham? Kalau mau tanya langsung juga boleh, silahkan, daripada nanti ngetik di sini kelamaan. Iya, benar. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Linda Kusmawati.
Ya, Dari Kuarcap Demak, apakah usaha kita tidak berjalan lancar jika tidak menerapkan personal branding, network, dan sharing tadi, Kak? Manakah yang menjadi sangat urgent untuk keberlangsungan usaha kita? sebenarnya dari 3 bagian itu, personal branding, network, sama sharing, yang paling penting itu untuk usaha adalah network. Kita mungkin bisa masa bodoh dengan, ya udahlah, saya juga nggak mau terkenal sama orang, saya juga nggak mau menceritakan diri saya nggak mau bikin personal branding. Tapi kalau bagian network, teman-teman itu kalau bikin usaha, mau nggak mau harus bangun itu. Karena itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita bikin usaha, kita akan menjual sesuatu ke orang lain. Beda halnya teman-teman jadi karyawan atau jadi bekerja di suatu instansi, jadi PNS atau segala macamnya. Teman-teman hanya akan fokus ke pekerjaan itu. Tapi kalau teman-teman bikin usaha, punya produk, teman-teman mau nggak mau harus berjejaring agar semakin banyak orang yang tahu produknya, semakin banyak orang yang mendukung proses produksi produknya, semakin banyak orang yang beli produknya. Jadi kalau ditanya mana yang paling penting, ya menurut saya paling penting adalah network. Bangun network dari awal. Begitu. Begitu Kak Linda. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin biar langsung aja ya Kak. Boleh, silakan. Nah, selanjutnya yaitu Kak Wiwin Oktaviana dari Kuarcap Sragen. Monggo Kak Wiwin. Baik Kak, mau izin bertanya. Gimana sih caranya kita mencari supplier yang baik dan terpercaya? Nah, ini pertanyaannya kayak pertanyaan ujian nih. Bagaimana caranya mencari yang baik dan terpercaya? Nah, jawabannya bisa sampai maghrib ini kalau saya jelasin semuanya. Yang penting, cari yang mau dulu deh. Cari yang mau kenalan dan mau berteman sama teman-teman. Itu yang paling penting. Karena dari mau dulu itu yang nanti akan berujung apakah dia nanti bisa terpercaya atau enggak. Karena banyak kasus juga orang sering bilang ke supplier itu aja, ke si Ani misalnya, dia supplier terpercaya loh. Saya sudah membuktikan, segala teman-temannya sudah membuktikan, begitu teman-teman kenalan sama dia, teman-teman ngerasain, ternyata teman-teman yang kebagian apesnya, teman-teman yang kebagian nggak enaknya misalnya. Karena kan orang nggak mungkin selalu sempurna misalnya. Jadi kalau cari mana yang paling bagus dan paling ideal, ya jatuhnya adalah teman-teman harus nyobain dulu. Gimana caranya nyobainnya? Teman-teman kenalan dulu mana supplier yang mau temenan sama teman-teman semua. Dulu juga gitu sama. Saya juga dulu bangun pertama ya itu, tembak sana, tembak sini, kenalan sini. Cari mana yang mau temenan sama orang yang belum berpengalaman. Kayak saya misalnya temannya. Jadi karena saya minim pengalaman, saya minim portofolio, ya saya akan bias cari dulu mana yang paling enggak mau kenalan dulu deh. Mau kenalan dulu, mau bermitra dulu. Masalah baik enggaknya kita buktikan. Dari waktu, dari sering berjalannya dengan kerjasama kita. Tapi teman-teman kalau sudah semakin lama membangun usahanya, semakin lama bekerjasamanya, nanti teman-teman akan ketahuan. Itulah bedanya teman-teman yang mungkin sering berorganisasi dengan teman-teman yang jarang berorganisasi. Itu mungkin teman-teman bisa meresapi sendirilah. Perbedaannya orang-orang teman-teman yang lain yang mungkin nggak senang berorganisasi sama teman-teman yang lebih senang berorganisasi adalah kalau teman-teman yang sering berorganisasi, otomatis teman-teman akan ketemu lebih banyak kultur orang, akan ketemu dengan lebih banyak variasi orang yang macam-macam. Semakin teman-teman ketemu dengan banyak variasi ini, teman-teman akan semakin berpengalaman menghadapi orang-orang yang dengan banyak variasi ini. Nah, itu sama dengan supplier. Semakin teman-teman banyak link supplier yang teman-teman kenal, teman akan ketemu dengan berbagai macam model supplier yang tentu dengan karakter mereka masing-masing semua. Itulah pentingnya teman-teman kenalan dulu aja. Kenalan dulu, bangun sebanyak mungkin supplier yang teman-teman kenal,
baru nanti teman-teman akan membuktikan sendiri seiring berjalannya waktu. Gitu, Mbak. Nggih. Semoga bisa menjawab. Begitu nggih Kak Wipin. Untuk selanjutnya ada dari Boyolali Kak, yaitu Kak Damai Sinar. Wis, Boyolali. Nggih. Saya mau bertanya, apakah feed Instagram yang rapi itu bisa mempengaruhi ketertarikan orang terhadap sosial media kita? Terima kasih. Jawabannya bisa. Selesai. Apakah bisa? Bisa. Iya, bisa. Caranya gimana? Caranya nanti kita belajar bareng-bareng di materi sosial media. Kalau nggak salah ya, Mbak ya? Ya, minggu Ada ini. materi sosial media ya? Ada. Nah, betul. Nanti kita belajar bareng-bareng. Jawabannya bisa. Bisa dong. Kalau enggak, saya nggak pakai. Bisa deh. Begitu. Siap. Selanjutnya yaitu ada Kak Vihina dari Banjarnegara. Ya, Kak, izin bertanya. Mungkin tips Siap. atau cara untuk menstabilkan pemikiran yang akan menjalankan sebuah usaha, namun di tengah jalan itu kita tuh labil, Kak. Karena kebiasaan kan anak muda itu masih labil ya, Kak. Jadi kita tuh berhubungan sama kalian, tapi kita tuh labil pas mau menjalankan usaha itu sudah di tengah-tengah jalan gitu, Kak. Jadi gimana, Kak, tipsnya? Mungkin biar bisa lancar tanpa itu kelabilan gitu, Kak. Terima kasih. Oke. Kalau teman-teman berpikiran atau teman-teman berangan-angan buka usaha itu nanti bisa lancar, mulus, kayak teman-teman naik tingkat dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah mungkin, hapus pikiran itu. Karena usaha itu sifatnya nggak bergaris lurus kayak gini. Tapi kadang juga turun, kadang juga naik lagi, kadang turun lagi, kadang naik lagi. Jadi kalau teman-teman tanya gimana caranya biar naik terus ya, nanti balik lagi. Sebisa mungkin teman-teman bikin usaha yang teman-teman geluti, teman-teman minati, teman-teman cintai. Karena kalau teman-teman sudah mencintai produknya, teman-teman sudah memang, kenapa kok saya bikin tahu bakso misalnya? Ya karena saya senang masak. Mau ada orang yang beli, nggak beli, saya senang masak. Memang minat saya dimasak misalnya gitu. Ya, makanya kalau udah berawal dari situ, akan lebih tegar menghadapi tadi itu naik turunnya. Akan lebih labil lagi kalau orang itu pertama bikin usaha tahu bakso mas. Ya karena saya pengen kaya. Saya pengen kaya aja udah titik. Gitu. Akhirnya di tengah jalan nanti karena tadi tujuan goals-nya adalah kaya tadi itu, caranya kan macam-macam. Di tengah jalan nanti teman-teman ketemu, oh ternyata kaya itu nggak cuma jualan tahu bakso loh, dia jualan masker misalnya. Nah, jadi jualan masker. Oh kaya ternyata kalau jadi kaya punya banyak uang nggak cuma jualan masker, misalnya jualan kacang ya, itu jualan kacang. Akhirnya di tengah jalan itu nggak fokus, nggak terbangun mana dulu yang mau digedein baru bangun usaha yang lain. Bisa juga namanya diversifikasi, betul, namanya diversifikasi usaha. Jadi kalau teman-teman sudah membangun usaha yang besar, contohnya kayak misalnya Indofood Group misalnya, sudah sukses bikin Indomie misalnya. Dia akan mikir lagi, kalau Indomie itu udah sukses, gimana caranya itu saya bikin usaha yang lain yang bisa menyokong usaha Indomie. Makanya dia bikin usaha untuk PT menyuplai bahan baku bikin mie-nya. Kalau semula dia kerjasama sama supplier, kerjasama sama PT orang lain untuk suplai bahan baku tepung bikin mie-nya, dia sekarang punya lahan sendiri, mengolah lahannya sendiri, bikin tepungnya sendiri. Nah, itu namanya yang dinamakan dengan diversifikasi. Gimana caranya membuat usaha yang lain, tetapi itu menyokong usaha yang utama. Jadi nanti levelnya kalau sudah usaha yang pertama ini sudah besar. Tapi kalau di tengah jalan baru mungkin memulai sebulan, 2 bulan, kena angin tadi itu, kena kabar segala macam, ganti lagi. Baru 2 bulan, ganti lagi. Ya itu namanya nanti nggak dapat feel-nya. Buat dapat feel-nya ya cobain aja. Saya beberapa kali nyobain. Saya pernah jualan baju olahraga, pernah. Saya jualan kertas, pernah. Kalau teman-teman mungkin yang kuliah, waktu itu ada penerimaan mahasiswa baru yang suruh bawa segala macam peralatan MOS, itu saya juga pernah jualan itu. Saya jualan makanan juga pernah. Saya jualan
macam-macam lah pokoknya produk-produk yang sifatnya retail juga pernah. Ternyata setelah mengalami itu, karena labil itu usia kuliah labil, usia sekolah labil, baru saya ketemu feel-nya. Oh ternyata saya itu senangnya jualan jasa. Saya nggak bakat jualan produk. Jadi misalnya kayak makanan atau bahan baku segala macam. Saya nggak bakat. Kenapa? Karena feel-nya udah nggak dapet. Saya mau mati-matian promosiin produk, jadi itu nggak dapet feel-nya kayak saya promosiin jasa. Makanya saya sejauh ini ya bergeraknya di bidang jasa apapun. Kaitannya sama servis atau jasa. Begitu, Kakak Gina. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Kak. Dari Siap. Kak Holilur Rohman dari Kudus. Oh, enggak, silahkan. Wah, ini disanggar kayaknya. Iya, ini. Ya, Kak. Oke, izin bertanya, Kak. Kan pastinya selama kita berwirausaha di tengah jalan kan mungkin supplier kan banyak yang ingin bergabung atau tidak sih, Kak. Ya, kalau kita tidak, mungkin supplier kita mungkin tidak ingin bergabung lagi dengan kita, tapi memang kita kayak masih tahu atau masih merasa kalau memang supplier itu berguna bagi kita, itu cara kita mengajak kembali atau mungkin itu seperti gimana, Kak? Nah, yang saya tangkap contohnya misalnya teman-teman punya supplier namanya Budi. Di tengah jalan, teman-teman ketemu supplier lain namanya Citra misalnya. Karena mungkin Citra lebih murah, lebih bagus, akhirnya teman-teman memutuskan hubungan, nggak ngambil barang lagi dari Budi misalnya. Terus tiba-tiba setelah berjalannya waktu, si Citra ini mulai rese, mulai bermasalah. Teman-teman akhirnya memutuskan untuk berhubungan lagi dengan si Budi tadi itu, yang supplier awal teman-teman semua. Nah, makanya dari itu penting suatu saat, tadi itu yang saya bilang, jaringan atau network itu nggak bisa dipilih-pilih, nggak bisa tebang pilih mana yang mau dihidupin, mana yang enggak. Teman-teman harus fair, teman-teman harus adil. Kalau teman-teman merasa itu memutuskan hubungan karena memang produknya yang dia setor jelek, karena memang suppliernya kurang bagus menurut teman-teman semua, pastikan itu jadi alasan utama teman-teman untuk tidak menghubunginya lagi. Kenapa? Karena teman-teman sudah punya track record dulu. Yang buruk, walaupun pepatah mengatakan ada kesempatan 2 kali. Ada kesempatan kedua misalnya gitu. Tapi kalau bagi saya modelnya orangnya langsung percaya. Jadi misalnya nih, Mas Holilur ya. Mas Holilur ini mau suplai ke saya. Ya udah tes dulu coba. Kalau dites ternyata bagus, hasil kerjanya bagus, barangnya bagus, ya udah saya langsung percaya. Tapi begitu di tengah jalan kok tiba-tiba Mas ini bermasalah, apapun masalahnya, yang itu membuat saya nggak percaya lagi, ya udah selamanya saya nggak akan percaya lagi sama Mas Holilur. Udah sampai segitu aja kalau saya pribadi kayak gitu modelnya. Saya akan kasih percayaan ke orang sekali, kalau dia udah nggak bisa dipercaya, udah sampai kapanpun saya nggak akan percaya, apapun masalahnya gitu. Karena saya sudah lihat track record sebelumnya. Begitu sih Mas. Jadi pastikan kalau memang mau memutuskan hubungan dengan supplier itu, pelajari lebih betul lagi, gali lebih dalam lagi, benar-benar teguhkan bahwa memang saya meninggalkan supplier ini karena alasannya jelas. Bukan karena memang ada yang lebih baik ya, tapi memang karena mungkin dia bermasalah atau apapun itu. Ya, nanti pasti kalau teman-teman sudah punya track record-nya, sudah punya pengalaman seperti itu, ya kalau saran saya sih lebih baik nggak usah berhubungan dengan yang dia lagi, cari yang baru lagi aja, kayak gitu. Begitu Mas Holilur ya, semoga bisa menjawab. Oke, siap Kak, terima kasih. Oh iya Kak, ini ada yang tadi udah bertanya, terus ingin bertanya lagi. Dari... Lagi deh, nggak apa-apa. Ya, satu lagi terakhir ya Kak. Ya, siap. Cek. Ini dari Kak Almisri. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almisri. Ya, dari Brebes. Mumpung orang Brebes ya Kak. Baik, gini Kak, dalam pemasaran digital kan pasti ada kelemahan dan keuntungannya. Dan seperti apa sih kelemahan dan keuntungannya?
Dan cara menangani kelemahannya itu seperti apa, Kak? Soalnya kan kita kalau online shop pasti produknya banyak nih, nggak cuma baju ataupun apa, pasti ada makanan ataupun apa kayak gitu. Itu cara mengatasi kelemahannya gimana, Kak? Terima kasih. Pas banget di terakhir, jawabannya nanti akan ketemu di materi selanjutnya. Oke kan? Nah, kayak drama Korea kan? Nah, bagus, menggantung ini jawabannya. Bagus. Jawabannya nanti akan ada di materi pemasaran. Nah, nanti karena saya sampaikan di sini nanti besok saya nggak ada bahan. Saya ini berapa besok? Nggak apa-apa. Jadi jawabannya nanti tunggu materi selanjutnya. Selanjutnya. Oke, siap. Oke, jadi untuk materi selanjutnya nggak boleh ada yang bolos, harus masuk semua. Nah, betul sekali itu. Anjir. Baik, terima kasih Kak Rizky. Ya, siap. Untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Terima kasih telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Untuk sebelum penutupan, di sini saya telah mencatat beberapa rangkuman, yaitu jadi manajemen jejaring ini, tentang manajemen branding ini sangat penting sekali, dan harapannya kakak-kakak dapat membangun branding mulai dari diri sendiri, dari awal untuk memperkenalkan diri kakak-kakak kepada khalayak umum. Utamanya kakak-kakak dapat membranding diri sesuai dengan minat dan hobi kakak-kakak semua, sehingga kakak-kakak dapat memiliki ciri khas tersendiri pada tanggapan masyarakat. Dan dalam membuat konten di media sosial silakan dapat disampaikan secara positif seperti itu. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, wah ini harusnya yang isi di sini Mas Kito ini yang lebih senior nih. Siap hadir kakak. Ampun suhu. Ya, terima kasih Kak Rizky yang sudah berkenan untuk sharing-sharing materi bersama kita peserta pelatihan kewirausahaan Padi Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Ya, selanjutnya kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu nih Kak ya. Ya, silakan untuk kakak-kakak, posenya itu adalah MOP seperti ini. Silakan bisa diaktifkan. Ya, seperti itu Kak. Diaktifkan terlebih dahulu untuk videonya sehingga dapat terlihat dengan jelas semuanya ya Kak ya. Ya, kita mulai dari slide yang pertama karena di sini ada beberapa slide ya Kak ya. Kita mulai hitungan ketiga dengan gaya yang bahagia seperti itu. Ya, 1, 2, 3. Sebentar Kak. Ini di slide pertama ada Kak Devita Jenny tapi belum muncul. Kak Devita Jenny-nya di mana ya? Oke, terima kasih Kak Anggi. Ya, silakan Kak Devita Jenny, silakan tunjukkan parasmu. Oke, mungkin lagi ngelayanin customer ya, karena lagi di counter sekarang. Oke, mungkin kita pose aja dulu. Oke, dipandu, monggo Kak Rida. Ya, silakan. Terima kasih Kak Anggi. Dalam hitungan ketiga, silakan kakak bisa dengan pose bahagia dan MOP seperti itu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. Silakan kakak-kakak bisa berpose seperti ini terus nih Kak. Ya, karena kita tidak tahu ketika di server kita kakak-kakak di slide yang pertama, tetapi belum tentu di server yang lain kakak-kakak di slide yang pertama seperti itu. Ya, dalam hitungan ketiga silakan bisa bergaya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya bisa gaya MOP lagi, Kak. Ya. Ya, kita mulai lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, bagaimana Kak Anggi? Sudah semua? Oke, aman semuanya.
Oke, terima kasih Kak Rizky. Sangat luar Ya, biasa sekali. sama-sama. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Kita sudah tidak sabar lagi untuk kelas-kelas selanjutnya. Karena beberapa kelas ini nanti di pelatihan kewirausahaan ini kita akan bertemu dengan Kak Rizky seperti itu. Jadi untuk kakak-kakak semua tetap semangat dan juga silakan untuk pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi yang sudah kita share atau yang sudah ada di jadwal silakan dipelajari terlebih dahulu sehingga ketika di materi sesinya Kak Rizky banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan seperti itu. Terima kasih Kak Rizky sekali lagi dari Saya Kerja. Baik, silakan untuk kakak-kakak dapat mengisi presensi pasca kegiatan yang sudah kami share melalui room chat. Kami batasi hingga pukul 15.05 seperti itu. Nah, untuk penugasan pada materi kali ini akan kita share melalui WA group seperti itu. Jadi kakak-kakak yang belum bergabung pada sesi kali ini melalui room Zoom, silakan bisa diberitahu, bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang belum bergabung untuk tetap memantau grup WhatsApp dari pelatihan kewirausahaan Kuanti Daerah Jawa Tengah ini. Ya, baik, mungkin ada sedikit ice breaking lagi ya Kak ya, supaya tidak bosan dan juga tidak tegang seperti itu. Tapi untuk ice breaking pada sore hari ini mengatur kefokusan dari kakak-kakak semua. Ya, untuk mikrofonnya yang belum di-unmute, silakan di-unmute terlebih dahulu, mohon izin. Jadi, kita game dilihat dari wajah saja. Nah, dari wajah, kita akan bermain kefokusan dari kakak-kakak semua. Untuk dahi ini adalah hitungan yang pertama, 1. Jadi ketika saya bilang 1, silakan kakak-kakak dapat memegang dahi, seperti itu. Ketika hitungan kedua adalah hidung. Ya, jadi pahami ya Kak ya. Untuk hitungan yang ketiga, silakan kakak-kakak bisa pegang mulut kakak, seperti ini. Jadi 1, 2, 3. Ketika hitungan keempat, kakak-kakak bisa pegang telinga sebelah kanan. Ya. Kemudian untuk hitungan kelima, kakak-kakak bisa pegang telinga sebelah kiri. Seperti itu ya. Jadi satu dahi. Ketutupan Kak. Apa ya? Ya dibayangkan saja ketutupan. Ini sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang ditutupi sama earphone ya Kak ya. Baik, jadi saya ulangi lagi. Untuk yang pertama itu kita pegang dahi. Kemudian kedua adalah hidung. Ketiga adalah mulut. Keempat adalah telinga sebelah kanan, dan yang kelima adalah telinga sebelah kiri. Seperti itu ya Kak ya. Jadi nanti teknis permainannya ketika saya bilang 1 berarti kakak harus pegang dahi semua gitu. Tapi ini bukan kayak pusing ya Kak ya. Kan biasanya kalau orang pusing pegangnya dahi seperti ini. Tapi ini hanyalah sebuah games supaya kakak-kakak tidak jenuh, tidak bosan seperti itu. Kemudian ketika saya bilang 2 pegang hidung, 3 mulut, 4 telinga kanan, 5 telinga kiri. Jadi nanti saya akan mengacak nomor-nomornya gitu. Yuk, sudah dipahami semua terkait dengan teknisnya, bagaimana nanti permainannya seperti itu? Sudah ya? Nah, silahkan untuk mikrofonnya di-unmute semua, sehingga nanti suaranya dari satu server saja. Dan kakak-kakak semua bisa fokus. Ya, di sini masih ada yang untuk mikrofonnya belum di-unmute. Dari Kota Pekalongan, Kak Aprilia Ardianti, silakan untuk mikrofonnya di-unmute terlebih dahulu, Kak. Kemudian ada Kak Daru dari Brebes. Kak Daru dari Brebes. Ya, silakan mikrofonnya di-unmute. Kemudian dari Kak Raihan Alfata, silakan mikrofonnya di-unmute. Kemudian Kak Damai Sinar Boyolali, di-unmute terlebih dahulu. Kemudian ada Kak Muhammad Putra dari Kuartir Cabang Kudus. Silakan untuk mikrofonnya di-unmute. Ya, masih terdengar suara-suara. Ya, Kak Putra dari Kudus, silakan bisa di-unmute dulu, Kak.
Ya. Halo. Kak Aprilia, silakan untuk mikrofonnya di-unmute terlebih dahulu. Halo Halo, Kak Kakak. Mufi. Wis. Ya, kita diam dulu ya Kak ya. Di-unmute terlebih dahulu Kak. Ya, Kak Raihan silakan untuk mikrofonnya bisa di-unmute terlebih dahulu. Udah, Kak. Sudah, oke terima kasih. Kemudian Kak Iya, itu, Mbak. Rizky Cahyo. Itu lomba itu, Bapak. ATK. Sudah semua ya? Sudah fokus semua ya Kak ya? Ya, baik. Silakan bisa persiapan terlebih dahulu. Ketika saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, masih ingat ya tadi apa-apa saja yang dipegang ketika saya memberikan komando angka. Ya. Ya, kita mulai ya Kak ya. Tes kefokusan dimulai. Ya, baik. Silakan untuk videonya ditampilkan. Ya. 4. Ayo. Kemudian 1, 2, 3. 5. 2. 3. 1. Baik, untuk yang pertama, untuk satu komando, sepertinya sudah fokus semua. Kemudian saya berikan 2 komando dengan 2 gerakan tangan. Ketika saya bilang 1, 2, berarti kedua tangan harus memegang dahi dan juga hidung. Rame. Ya, kita cek lagi ya untuk 2 gerakan tangan kanan dan kiri. Persiapan, cek kefokusan. 1, 5. Ayo, yang benar tangan kanan apa tangan kiri. Jangan dilepas terlebih dahulu sebelum ada arahan dari saya seperti itu. Kemudian 3, 5. Ya. Oke. Masih fokus berarti. Kemudian 1, 3. Mulut ya Kak ya, bukan dagu ya. Mulut-mulut di bagian mulut. Ya. Oke, lagi-lagi. Kemudian 4, 5. Oke, masih fokus semua. Kemudian 1, 5. Ya. Aduh, pusing tidak mau mendengarkan omongan-omongan dari tetangga, jadinya pusing, kita tutupi telinga kita. Ya, oke. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Silakan bisa beri applause untuk kita semua. Ya, tetap semangat selalu. Jangan lupa yang belum presensi, silakan kakak-kakak bisa presensi terlebih dahulu untuk sesi materi pada sore hari ini saya cukupkan. Jangan lupa untuk sesi materi pada hari Kamis tanggal 30 Juli. Pada tanggal 30 Juli 2000 pada tanggal 30 Juli 2020 dengan materi optimalisasi media sosial. Tadi yang sudah ada dari peserta yang bertanya terkait dengan bagaimana sih untuk mengoptimalisasi media sosial. Nah, dari yang bertanya itu silakan kakak bisa mempelajari terlebih dahulu materi terkait dengan optimalisasi media sosial yang akan dilaksanakan pada pukul 15.30 sampai 17.00. Ini nantinya pematerinya juga sangat luar biasa sekali. Pastinya kakak-kakak semua bakalan menanti-nanti dan juga sudah kenal karena pematerinya juga tadi sudah menyampaikan materi berkaitan dengan manajemen jejaring. Jadi kakak-kakak bisa persiapkan semuanya. Kemudian terkait dengan penugasan pada materi manajemen jejaring ini akan kami share kembali melalui grup WhatsApp seperti itu, WhatsApp grup pelatihan kewirausahaan kuat di daerah Jawa Tengah tahun 2020.
Seperti itu. Jadi bagi kakak yang belum join pada kesempatan sore hari ini, silakan untuk disampaikan kepada rekan-rekannya supaya tetap melihat ataupun tetap stay di grup pelatihan seperti itu. Karena kita akan menge-share semua informasi, baik informasi penugasan, kemudian untuk informasi-informasi yang lain melalui grup seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Masih ada waktu 3 menit. Kalau yang belum presensi, silakan bisa presensi terlebih dahulu melalui link yang sudah kami share di chat room seperti itu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam memandu acara pada sore hari ini masih banyak kekurangan. Jangan lupa tetap semangat dan bahagia. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Brubus sangat luar biasa. Tenggonya, Kak. Ya. Ayo tenggonya, Kak. Barangkali. Mengingat kembali loh Kak Rizky. Tak lempar. Mbak Isna. Sehat? Halo. Kapan kemarin Brebes maning Mbak Isna? Halo Wisri. Halo teman-teman semuanya. Halo. Pamer di sana. Yuk kita makan. Rengginang Kak, rengginang. Tidak menerima makanan online. Rengginangnya ada, Kak. Mantap. Kayaknya di sini ada Laudi ya. Laudi? Halo. Ada Laudi. Kak, kalau dia minta enggak, tak lempari. Kirim aku ya, Mas. Tak kirim buat teman-teman semuanya. Tak kirim pos nanti. Oh. Kirim pos Andri. Wah, Yuki. Madeng terus. Kayak Mas Wahyu di Mas Wahyu. Orang katon biasanya kayak Mas Wahyu. Biasanya ketok. Enggak ketok. Baru makan siang, Kak Kolir. Mas Wahyu. Wis. Bella. Mas Wahyu habis interview. Pakainya hitam putih. Bella Pemalang. Ini setting. Mau daftar kerja. Daftar kerja ya Mas Wahyu itu. Imtihan. Virtual asri. Sejennya kayak Mas Wahyu. Oh, mantap. Oh iya. Isna, salam buat teman-teman. Iya. Mau ke Songgruk Mas Wahyu. Raka. Gila nemen. Mas Wahyu. Mas Wahyu, pun sedo. Tahu sedo niki. Tahu sedo. Mas Beb. Pas sesi. Wah, ada kamu gini luar biasa sekali. Itu yang standby. Satu. Oke. Nah. Ya Allah. Itu Kak Melania. Kacau. Wahyu PM. Siap. Bongkar muat. Itu yang sedang makan jajan boleh bagi-bagi dong. Iya, ini tak bagi. Ini bagi-bagi dong, jangan dimakan sendiri. Ya ampun. Kasihan loh. Buka mulut. Cewek-cewek loh, ya ampun. Buka mulut. Ya ampun. Enggak gitu ya, enggak bagi-bagi lagi. Masa sama cewek kayak gitu sih? Ya, baper. Kan emang cewek itu baper. Baper tenggo mau enggak? Suka gitu sama cewek ya? Cewek emang selalu benar. Iya dong, Cewek cewek selalu selalu benar. Tapi kok kenapa ya kalau cewek bisa salah pilih cowok? Bener. Diganti jadi sesi Bener. Ayo kenapa? Ya kaum hawa, ayo bisa jawab. Kalau di barangkali mau menjawab itu ditanya sama Kak Wahyu itu dari Tegal, sama-sama dari Tegal.
Barangkali ada yang mau jawab itu pertanyaan dari Mas Wahyu. Ayo. Karena Apa Kakak Lilur? Karena. Asik. Lanjutkan. karena rengginang itu enak. Gak bagi-bagi juga. Ayo Kak mulut Kak. Gak mau. Gak mulut Kak. Rengginangnya Makasih, yang rengginangnya, ada Kakak Lilur. gulanya dong. Rengginangnya nggak manis. Lihat aku ya. Manis biar kan ada kamu jadi Kakak. manis. Lihat aku manis Kak. Kurang manis lihat aku aja Kak. Ya enggak, nanti malah jadi mual. Gimana nanti tanggung jawab dulu ya kalau jadi mual. Kan ngerti melempem. Ada sing ngerti melempem. Melempem itu kerupuk yang kalau dikasih air itu jadi melempem. Iya, Iki itu rengginangnya layu, melempem. Kak, layu. Layu. Kamu tuh daun. Daun. Aku. Terus dari WhatsApp yang lain mana ini? Yang dari selain ngapak-ngapak gitu barangkali Teman baik. ngapak-ngapak. Hadir Kak, hadir nih, nggak ngapain nih. Area pantau hadir ini. Wah, siap. Siap. Halo, Kak, siapa ini? Nah, Kirim salam buat Kang Ozi dari siap, profesional. Kak. Siap. Tak titipkan. Kirim salam buat Kak Rida ya. Oh, ya. mengalihkan suasana ya Kak Rida. Masya Allah, Bagaimana Masya Allah. kamu, Ki? Sungguh. Bagaimana? Kak Rida agak geser ke tengah boleh nggak? Wah, Aduh. Nggak jadi Masih apa, gombal masih wes. apa kamu? Ayo sini main loh, main ke sekarang. Kalau main kesangan lo. OTW. OTW ya OTW nanti paketannya sampai. Gaspol tanpa rem. Oh, siap ditunggu loh. Yang ekspres atau yang gimana ini paketannya yo? Iya, yang ngomongnya Express. Apa kuy? Ini nggak ada sesi usaha mencari jodoh kayak kemarin. Iya, Wahyu ketawa. Kak Misteri loh Ini Kak. saya udah keluar Wahyu. Makanya Wahyu nggak bertindak. Ya takut tersaing. Kak Misteri ingin Loh, ini cari loh jodoh. ada kakak Galuh Kartika Damar ini loh yang kemarin dicariin. Siapa yang nyariin Kak Galuh ini loh udah hadir nih. Yang punya Bukalapak. Lo Kak Galuh. Yang punya Bukalapak ya? Halo Kak. Bukalapak cek. Buka aja. Ya, lebih enak Tokopedia. Kak Galuh dapat salam. Dari siapa Kak? Kakak Lilur. Iya. Dari Bapak Kak Ibu. Devina. Kira dari Bapak Ibu. Siapa? Dari saya juga Kak. Halo Kak Galuh. Ya, waalaikumsalam. Salam kembali. Aduh. Bagi baksonya dong. Bakso apa? Kak ampun, Kak. Bakso Kak apa? Isna dapat salam. Enggak, Mbak. Halo. Salam terus, kali-kali kuning. Ya, muncul maning Jemom. Mas Wahyu. Salam Mas Wahyu. Biar. Gimana kabarnya? Sehat semua? Luar biasa. Mantap. Biasa di luar. Mangkat. Ya, kalau di mantep. Aduh ya. Kak Misteri dapat salam. Ya, siap. Dari siapa? Dari dia yang tidak ada kabar. Tahu aja kamu. Dagilnya itu loh, dagilnya. Semua itu aplikasi. Walaupun Mbak Isna chat dapat double salam, Mbak tetap Isna. terkacar, Kak. Halo. Ini tuh salam.
Ya. Jawab po. Salam Unung. Salam. Ya wis. Salam buat teman-teman ya. Siap. Di lift tuh apa namanya sih? Rengginang. Lu jono. Ya ayo toh. Apa? Open masalah tema kenapa? Kalau kamu dikasih teman Beda. Kok di sininya 17, di sini kok cuma segini ya? Kenapa ya? Ini partisipannya 17, di sini cuma segini. 1, 2, 3, 4, 17 benar. Tapi Zaki enggak bisa. Ya. Kurang 1. Kurang 1. Belum tahu orang masak kakak-kakak. Yuk, sok, tapi tetap makan. Ini baru pas. Selamat sore Kak Istajib. Masih diambil Kak. Ternyata saya masih di sini. Allah, nggak sadar saya. Selamat ya, masih semangat ya. Siap, masih Kakak. Oh, lah Belum ternyata pulang. di HP saya. Halo Kak Tajim. Siap. Oke, sukses pokoknya. Amin. Oke, wes. Ayo udah mulai ke sore. Biasanya yuk. Oke. Makasih deh ya. Sukses. Wahyu ngapain Wahyu? Sen. Kok ada aku 2 ya? Bentar. Mas Wahyu. Masuk. Dapat salam Mas Wahyu. Siapa? Dari malaikat. Mas Ayu dipanggil. Sama siapa Kak Holilur? Yang Maha Kuasa. Wah, itu nanti. Kuala sama John. Ayo persiapan buka. Persiapan. Selamat berbuka bagi yang lagi berpuasa. Yuk, siapa itu yang lagi ngetik? Letak. Ayo. Tuan. Udah, Kak. Sudah? Udah, Kak. Balesin chat ya. Dapat nomor baru ya? Iya, enggak, Kak. Balas yang tidak membalas, Kak. Ya Allah. Kak Rida sudah menghilang. Kak Isna, ini fotonya Kak Isna. Sudah tidak ada. Kak Ardo. Oh iya, itu ada. Ayo, mari kita pulang. Sudah wayahnya. Nyanyi dulu, Kak. Nyanyi. Nyanyi? Wayahe. Nyanyi apa? Kak Holilur jago nyanyi itu. Kak Holilur jago nyanyi.
Sabar. Halo Kak Alfia, salam kenal. Salam Kak Isna. Kak Kolilul. Ya Kak. Hadirah. Iya. Ya, habis. Kak Umi Fatuti Jaro. Halo. Halo Kak. Mas. Udah. Tuh, kurang. Halo Kak Isna. Halo. Kak siapa sih? Kak Umi. Kudusnya kudus mana Kak rumahnya? Kudus Kota Kak. Oh, Kudus Kota. Saya punya teman sih di sana, tapi nggak tahu rumahnya. Halo Kak. Halo. Kak Ardo nggak muncul ini Kak Ardo. Ini kakak-kakak lagi pada rapat, jadi hanya on di akun. On di akun. Wah, Lagi pada yang mau rapat. kemana ya? Wahyu. Wajahnya Kak Sinyal mana? Salam buat Mbak Risna ya. Siap. Nanti saya sampaikan. Sip. Wajahnya Kak Sinyal mana? Oh, Di sini. Iya. Cantiknya. Halo Kak Alfia. Kemarin kan cuma bikin dua. Kak Alfia Husna ini rumahnya deket Kak Alfi. Oh iya dekat Kak. Oh. Kebetulan. Satu desa? Iya cuma beda RW. Oh. Dekat banget Kak. Udah perbatasan RW gitu. Ini lagi kuliah. Kak Alfia sendiri lagi kuliah? Kuliah atau SMK? Masih SMK Kak. Dia onnya komputer. Iya. Yang baru dipakai sama. Kelas 3. Wah, semangat besok mau ujian ya. Iya. Semoga nggak online lagi. Online. Tetap online, Ding. Tetap kali. Nggak ada UNBK katanya. Oh, ya kan ke tahun kemarin udah nggak ada. Nathan Kak. Lebih susah Ini Kak. usahanya apa nih, Kak Alfia nih? Dari kemarin masak terus loh. Sepi kali. Izin live deh. Ya udah, dadah. Sampai Dadah. jumpa materi di selanjutnya. Semangat. Ya Kak. Yeah. Kak izin keluar ya Kak. Ya, nggak apa-apa, monggo. Semangat.
Iya, Mas. Latihan tiap sore tak? Udah kita cabut. Terus mau ki aku gue handset kok, Mas. Gue handset soalnya nek ora di gue handset nganu kan iki banter, kono ngomong kan ketemu. Oh, karo anu nih. Demam.
Ini udah selesai belum acaranya?